Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita atau pelajaran kita, yakni mengenai akhlak. Seperti biasa menggunakan kitab Al-Akhlaqu lil Banin atau lil Banat. Dan seperti biasa yang di sebelah kanan ini merupakan kitab untuk ikhwan, dan yang di sebelah kiri adalah kitab untuk akhwat. Jadi pada kesempatan ini kita masih tetap akan membahas mengenai adabul masyi. Jadi akhlak atau adab-adab ketika berjalan. Pada pembahasan yang lalu atau pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dari poin 1 sampai dengan poin 3. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas pada poin 4. Sebelum kita memulai pembahasan kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa alla tatalaffata biduni hajatin. Wa alla tatalaffati biduni hajatin. Dan hendaklah kalian ketika berjalan tidak menoleh, la tatalaffata atau la tatalaffati, tidak menoleh biduni hajatin, tanpa ada keperluan. Jadi ketika kita berjalan kita dilarang untuk menoleh ke kiri atau ke kanan atau ke arah manapun. Jadi kita dianjurkan untuk tetap fokus pada satu pandangan ketika berjalan. Au tataharraka biharakati ghairi laiqatin la siyaman idza kana fiha tashabbuhu bin nisa'i, atau pada kitab untuk akhwat, idza kana fiha tashabbuhun birrijali. Jadi kita yang pertama, ketika kita berjalan kita dilarang untuk menoleh tanpa keperluan yang jelas atau tanpa keperluan yang mendesak. Atau kita juga dilarang au tataharraka biharakati, atau kita dilarang untuk bergerak dengan gerakan ghairi laiqatin la siyama idza kana fiha tashabbuhu bin nisa. Kita juga dilarang bergerak dengan gerakan yang tidak pantas atau yang tidak sewajarnya. Jadi ketika kita berjalan kita dianjurkan untuk sederhana-sederhana saja, tidak banyak menoleh, tidak banyak bergerak atau tidak banyak bersolek dan sebagainya. Kita dianjurkan untuk berjalan dengan pandangan yang lurus, fokus, dan dengan langkah yang sederhana. Jadi tidak boleh bergerak dengan gerakan yang berlebihan. Idza kana fiha tashabbuhu bin nisa, apalagi gerakan itu menyerupai, atau ketika seorang laki-laki berjalan atau anak laki-laki berjalan dilarang bergerak menyerupai seorang perempuan. Begitupun seorang perempuan dilarang menyerupai
gerakan para laki-laki. Jadi di sini kita dilarang. Jadi ketika seorang laki-laki misalnya berjalan, dilarang gaya berjalannya, dilarang menggunakan gaya yang biasanya digunakan oleh perempuan. Begitupun sebaliknya, ketika perempuan berjalan, dilarang bergerak seperti gerakan laki-laki. Jadi itu dilarang. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mutasyabbihati min nisa'i birrijali. Jadi wa qad la'ana, sesungguhnya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-mutasyabbihati, orang yang menyerupai suatu kaum. Ketika seorang perempuan dilarang menyerupai seorang laki-laki, ataupun sebaliknya laki-laki dilarang menyerupai gaya perempuan. Jadi Rasulullah sudah memperingatkan hal ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai perempuan, atau sebaliknya para perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kita dilarang. Maupun dalam gaya kita berjalan, kita dilarang untuk menyerupai seorang laki-laki, atau ketika laki-laki berjalan, dilarang menyerupai gaya berjalannya seorang perempuan. Jadi dilarang bersolek, dilarang banyak bergerak, dilarang banyak menoleh. Jadi kita dianjurkan untuk berjalan dengan langkah yang fokus, tatapan yang fokus. Selanjutnya, wal mutasyabbihina minar rijali wan nisa. Jadi seperti yang disebutkan tadi, kita dilarang menyerupai seorang laki-laki, dilarang menyerupai seorang perempuan, ataupun sebaliknya seorang perempuan dilarang menyerupai laki-laki dalam gaya berjalannya, baik dalam gaya berjalan maupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam akhlak dan adabnya sehari-hari. Wa an la tata'ammadan nazara fin nawafidhi wal abwabi. Wa an la, dan hendaknya jangan tata'ammada, jangan sengaja an-nazara fin nawafidhi wal abwabi. Jadi kita dilarang an-nazara, menatap atau memandang keluar ke arah jendela ataupun pintu-pintu rumah kita. Au fi wujuhil marrina warrakibina, atau kita dilarang sengaja memandang orang-orang yang berjalan di depan rumah kita atau di depan pintu kita, atau kita memandang dari arah jendela kita. Kita dilarang dengan sengaja melakukan hal seperti itu. Dilarang memandang orang-orang atau mengamati orang-orang yang sedang berjalan di depan rumah kita. Au fi wujuhil marlina, pada wajah-wajah orang, atau dilarang kita memandang wajah orang yang berjalan di depan rumah kita dengan sengaja. Warrakibina, dan orang-orang yang sedang berkendara di depan rumah kita. Jadi kita dilarang untuk sengaja melihat mereka atau mengamati mereka, mengamati orang-orang yang sedang berjalan atau berkendara di depan rumah kita melalui pintu-pintu dan jendela-jendela rumah kita. Selanjutnya, wa khususan an-nisaa al-ajnabiyati, atau pada kitab akhwat disebutkan wa khususan ar-rijala al-ajaniba. Jadi kita dilarang untuk dengan sengaja memandang keluar ke arah jendela atau pintu-pintu rumah kita
kita dilarang untuk memandang orang-orang yang berjalan maupun berkendara di depan rumah kita. Khususnya kita dilarang secara khusus, seorang laki-laki dilarang khususon an-nisa al-ajnabiyat. Khususnya seorang laki-laki sangat dilarang memandang sengaja memandang keluar ke arah jendela atau pintu rumah kita kepada orang-orang yang jalan di depan rumah kita, khususnya seorang perempuan yang berjalan di depan rumah kita. Jadi kita dilarang untuk memandang mereka. Begitupun seorang perempuan, kita dilarang untuk memandang siapapun yang berjalan di depan rumah kita. Terlebih lagi yang berjalan itu adalah seorang laki-laki. Jadi ini kita sangat dilarang oleh Allah dan Rasul kita. Jadi kita harus memperhatikan akhlak dan adab ketika kita berjalan, ataupun ketika saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang berjalan di depan kita. Fa inna an-nazara ilaihinna haramun. Fa inna, karena sesungguhnya an-nazara, memandang, ilaihinna, kepada mereka, maksudnya laki-laki memandang kepada perempuan ataupun sebaliknya perempuan memandang kepada laki-laki, haramun, haram, hukumnya haram, li'annahu yazra'u syahawata fil qalbi, karena sesungguhnya akan menyebabkan yazra'u, tumbuhnya atau hadirnya atau lahirnya syahwat di dalam hati kita. Jadi kita dilarang untuk memandang orang-orang yang berjalan atau secara sengaja memandang orang-orang yang berjalan, baik itu yang perempuan ataupun yang laki-laki. Terkhusus lagi ketika seorang laki-laki memandang perempuan atau sebaliknya seorang perempuan memandang ke arah laki-laki, karena sesungguhnya hal-hal seperti itu merupakan sesuatu yang hukumnya haram. Karena yang kita lihat akan ketika seorang laki-laki memandang kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya, ataupun sebaliknya seorang perempuan memandang kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya, akan mengakibatkan atau akan menimbulkan syahwat di dalam hati manusia, hati kita. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuaddi ila afkarin fasidatin. Wa yuaddi, dan juga akan menimbulkan, ila afkarin, kepada fikiran-fikiran fasidatin, yang buruk, yang jelek. Jadi juga akan menghadirkan pikiran-pikiran yang jelek, yang buruk di pemikiran kita. Jadi dengan kita memandang orang-orang yang bukan mahram kita, apalagi sudah memandang auratnya misalnya, akan menimbulkan syahwat dalam hati dan juga akan menimbulkan fikiran-fikiran yang buruk, fikiran-fikiran yang tercela, fikiran-fikiran yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Summa ila ma'siyatiz zina, dan akan menjerumuskan kita pada maksiat atau perbuatan zina. Wahia min kaba'iriz dzunub, karena sesungguhnya zina merupakan kaba'iriz dzunub, bagian daripada dosa-dosa besar. Wal iyadzu billahi minha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perbuatan itu. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, wa qul lil mu'min, ini terdapat dalam surah An-Nur, An-Nur ayat 30 dan ayat 30 dan 31. Pada kitab yang ikhwan terdapat pada ayat 30, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dan pada
kitab untuk akhwat, yakni surah An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah, artinya wa qul lil mu'minina, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu pada kitab yang untuk akhwat pada ayat 31, artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Jadi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan akhlak daripada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus senantiasa menjaga pandangan kita dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menumbuhkan atau menimbulkan syahwat di dalam hati kita dan mengakibatkan hadirnya pemikiran-pemikiran yang buruk dalam pemikiran kita. Jadi semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Wa alla tamshi baina imra'ataini faqad warada fil hadisi nahyun an dzalika wa an la, dan hendaknya la tamshi, jangan kalian berjalan, baina imra'ataini, di antara ini kalau untuk ikhwan, di antara dua perempuan. Jadi seorang laki-laki dilarang berjalan di tengah-tengah para perempuan, ataupun sebaliknya seorang perempuan dilarang berjalan di tengah-tengah dua orang laki-laki atau lebih. Jadi kita dilarang berjalan di antara laki-laki, itu untuk perempuan, dan untuk perempuan dilarang berjalan di antara para laki-laki. Wa an la tamshi baina imra'ataini faqad warada fil hadisi, karena sesungguhnya telah disebutkan dalam hadis nahyun an zalika. Jadi larangan itu sesungguhnya telah disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang laki-laki dilarang berjalan di antara para perempuan. Begitupun sebaliknya, seorang perempuan dilarang berjalan di antara para laki-laki. Selanjutnya, khaufa an yamashshar rajulu, karena sesungguhnya ketika seorang laki-laki berjalan di antara para perempuan akan dikhawatirkan, khaufa an yamashshar rajula, ketika seorang laki-laki berjalan di antara para perempuan, laisat bimahramin, yang manakala perempuan itu adalah bukan mahramnya, aw yanzuru ilaiha, maka akan dikhawatirkan kita akan memandang mereka, kita akan menoleh kepada mereka, ataupun kita akan menyentuh mereka. Karena sesungguhnya ketika seorang laki-laki berjalan, lalu ketika dalam perjalanan itu di tengah-tengah para perempuan, mereka memandang dengan sengaja ataupun menyentuhnya dengan sengaja, maka itu merupakan sesuatu yang haram, hukumnya haram, dan kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan para perempuan, wa an la tamshi baina rajulaini, dan janganlah kalian berjalan di antara laki-laki, wa qad warada fil hadisi, karena sesungguhnya hal itu telah disebutkan dalam hadis, nahyun an masyir rajuli baina imra'ataini, karena sesungguhnya hal itu sudah dilarang, sudah disebutkan dalam hadis tentang pelarangan seorang perempuan yang berjalan di antara seorang laki-laki. Wa kadzalika aksuhu khaufa an tamashshal mar'atu rajulan laisa bimahramin aw tanzuru ilaihi.
Karena sesungguhnya hal yang seperti itu akan dikhawatirkan ketika seorang perempuan berjalan di antara para laki-laki, maka akan dikhawatirkan bisa menyentuh akan bisa menyentuh mereka dan bisa mendatangkan atau mengakibatkan kita memandang mereka dengan sengaja. Karena jika yang kita sentuh atau yang kita pandang dengan sengaja itu merupakan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram kita, maka kita sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dari itu kita harus berhati-hati, kita harus memperhatikan ketika kita berjalan di perjalanan atau ketika kita berjalan di tempat-tempat yang banyak orang atau kerumunan orang. Kita harus senantiasa memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena ketika misalnya kita lengah dalam hal seperti ini, kita lalai dalam hal seperti ini, dikhawatirkan kita akan melakukan perbuatan maksiat dan mendapatkan dosa dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'udzubillah. Maka semoga Allah senantiasa melindungi kita. Maka dari itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memperhatikan akhlak dan adab kita dalam setiap tutur sapa, dalam setiap perilaku kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seperti yang disebutkan, ketika kita sudah terbiasa dari kecil misalnya sudah berakhlak dan akhlak yang mulia, maka insya Allah kita ketika kita tua nanti, ketika kita dewasa nanti, ketika kita lanjut usia nanti, kita akan terbiasa dengan akhlak yang mulia. Lalu kehidupan kita akan dicintai oleh seluruh manusia, akan dicintai oleh keluarga kita, akan dihormati oleh keluarga kita, dan dicintai oleh seluruh teman-teman kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita dalam kehidupan kita sejak kecil sudah terbiasa dengan akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, maka kita akan dibenci oleh seluruh manusia. Jadi bahkan di antara manusia akan mendoakan kita agar cepat-cepat meninggal misalnya. Itu merupakan bagian atau akibat dari akhlak yang tercela. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah pada kesempatan ini hanya ini yang dapat kita bahas. Insyaallah kita akan melanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan dan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan atau melaksanakan apa yang telah kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.